Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya dan anggota kelompok 2 mata kuliah Teknopreneur akan mempresentasikan tentang usaha makanan ringan kami, yaitu Cisro Lumer. Adapun anggota kelompok 2 dari usaha Cisro Lumer ini terdirikan dari 4 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Putri Agustina dengan NIM A1D522086, yang kedua Suci Rahmawati dengan NIM A1D522073, yang ketiga Deanisa Putri dengan NIM A1D522075, dan yang terakhir yaitu Nazifa Elisa dengan NIM A1D522083. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya dan anggota tim telah membagi beberapa poin-poin yang akan dijelaskan di video ini, seperti yang pertama latar belakang usaha Cisrol, yang kedua visi dan misi, yang ketiga tujuan, yang keempat analisis produk, yang kelima analisis pasar, yang keenam alat, bahan dan cara pembuatan, yang ketujuh modal dan keuntungan, yang kedelapan target market, dan yang kesembilan penutup. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Dengan aktivitas yang semakin padat, membuat banyak orang membutuhkan asupan cemilan yang bermanfaat untuk mengembalikan mood mereka. Salah satu contoh cemilan yang cukup sederhana dan juga istimewa adalah Cisrol. Lalu, apa itu Cisrol? Cisrol adalah cemilan atau hidangan pembuka khas Filipina yang dibuat dengan cara membungkus keju ke dalam kulit lumpia dan menggorengnya hingga renyah. Ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual makanan seperti ini di kota lain. Sedangkan di kota ini masih sedikit dan sangat jarang ditemui penjual yang menjual makanan seperti ini. Padahal makanan ini sangat lezat dan kami yakin akan digemari oleh masyarakat, terkhususnya oleh golongan anak muda. Perkenalkan, nama saya Nazifa Elisa dengan NIM A1D522083. Di sini saya akan membahas tentang visi dan misi. Visinya yaitu menjadi pilihan utama bagi para pecinta makanan penutup yang lezat dan inovatif. Cisro Lumer menyajikan variasi rasa kreatif dan kualitas tak tertandingi sebagai produk unggulan yang dikenal secara luas atas kualitas dan kelezatannya. Misinya yaitu yang pertama, kualitas unggul, yang kedua, pelayanan terbaik, yang ketiga, komitmen ramah lingkungan, dan yang keempat, ekspansi pasar. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari produk ini yaitu yang pertama, mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk bisa menikmati cemilan ini. Yang ketiga, mencapai target penjualan. Dan yang keempat, membuka lapangan kerja terutama di lingkungan kampus. Selanjutnya, analisis produk. Adapun nama usaha dari produk ini yaitu Cisro Lumer. Bidang usaha yaitu kuliner, dan jenis produknya yaitu lumpia keju. Adapun kelebihan dari Cisro Lumer, yang pertama, harganya yang terjangkau. Yang kedua, Cisro Lumer memiliki tekstur yang renyah dan memiliki rasa yang manis. Yang ketiga, Cisro Lumer memiliki topping yang beragam. Adapun kelemahan dari Cisrol, yang pertama, kulit lumpia yang digunakan mudah rusak atau sobek. Yang kedua, tekstur Cisrol yang renyah akan berkurang jika tidak langsung disantap. Dan yang ketiga, lingkup pemasaran yang kecil atau tidak luas. Peluang dari jualan Cisrol tersebut yaitu yang pertama, Cisrol dapat dinikmati oleh berbagai kalangan seperti anak sekolah sampai ke orang tua. Yang kedua, membuka peluang lapangan pekerjaan baru untuk mahasiswa. Dan yang ketiga, mempermudah pembeli yang memesan
produk cheese roll ini secara online. Untuk ancamannya yaitu yang pertama, jumlah pesaing yang semakin meningkat. Yang kedua, munculnya produk-produk yang lebih unggul. Dan yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM A1D5222073 dari R003 Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis produk dari penjualan cheese roll. Yang pertama ada profil konsumen. Sasaran utama dari produk kami mulai dari kalangan kelas atas hingga kelas bawah, khususnya mahasiswa yang berdomisili di sekitar Manado. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Purwana dan Hidayat 2016. Berikut pembagian segmentasi pasar dari penjualan cheese roll. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demokrasi, yaitu kalangan umum mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang berpendapatan tingkat tinggi hingga tingkat bawah. Yang kedua yaitu segmentasi pasar berdasarkan geografis, yaitu mulai dari lingkungan sekitar kampus Universitas Jambi. Selanjutnya ada pesaing. Adapun pesaing yang berdampak pada penjualan cheese roll kami, yang pertama yaitu toko fisik yang menjual cheese roll di daerah yang sama. Yang kedua, toko kue dan roti yang menjual aneka ragam roti dan kue berbahan dasar keju. Yang ketiga yaitu kafe dan restoran yang menyajikan hidangan penutup berupa cheese roll pada menu mereka. Yang keempat yaitu target pasar. Target pasar dari produk kami mulai dari masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di sekitar wilayah Mendalo dan menyukai jajanan kekinian. Yang kelima yaitu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan untuk menarik minat para pembeli, yang pertama, membuat poster yang menarik dan mengunggahnya pada media sosial baik Instagram maupun WhatsApp. Yang kedua, kami terkadang melakukan promo bagi pelanggan setia cheese roll serta mengadakan giveaway pada orang yang beruntung yang telah melakukan atau mengikuti challenge dari kami. Yang ketiga, kami menerapkan sistem COD bagi para pembeli di sekitar kampus. Selanjutnya yaitu alat dan bahan dari penjualan cheese roll. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cheese roll, yang pertama ada kompor, kuali, parutan keju, mangkok, piring, pisau, telenan, dan box makanan untuk kemasan cheese roll nantinya. Dan bahan yang diperlukan yang pertama yaitu kulit lumpia, keju batang, minyak goreng, tepung terigu, topping seperti topping coklat dan topping green tea, serta choco chip. Selanjutnya yaitu cara pembuatan cheese roll. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang telah disebutkan tadi, langkah-langkah dalam pembuatan cheese roll yang pertama, ambil 1 lembar kulit lumpia, letakkan potongan keju ke atasnya, dan kemudian gulung kulit lumpia tersebut. Selanjutnya, oleskan tepung terigu yang sudah dicairkan pada ujung kulit lumpia. Untuk merekatkan kulit lumpia, lakukan hal yang sama hingga kulit lumpia habis. Kemudian, goreng kulit lumpia yang telah jadi pada minyak yang panas dan api yang kecil, lalu tiriskan. Setelah dingin, masukkan kulit lumpia pada box atau kemasan yang telah disiapkan, serta beri topping sesuai selera ataupun sesuai pesanan. Kulit lumpia atau cheese roll sudah siap dinikmati ataupun dijual kembali. Itu dia, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Deni Saputri dengan NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan bagian terakhir dengan menyampaikan tentang modal dan keuntungan.
target market, dan penutup. Yang pertama itu modal dan keuntungan. Untuk modal awal dengan 14 box seharga Rp151.200 dengan harga jual Rp12.000, keuntungan yang diperoleh Rp16.800 per hari. Yang kedua itu target market kami. Yang pertama perempuan dan laki-laki usia 15-30 tahun. Yang kedua anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, dan pekerja. Yang ketiga menggunakan media sosial setiap hari. Dan keempat menyukai jajanan kekinian. Nah, dari ide bisnis ini sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Sekian, terima kasih dari saya.